fadilah berikutnya daripada iman. Dengan iman, maka semua sisi kehidupan menjadi baik untuk orang itu. Jadi orang yang beriman itu semua sisi kehidupannya baik. Tadi mendapatkan petunjuk, pertolongan dari Allah. Sekarang iman itu yang menyebabkan semua kehidupan yang kita jalani adalah baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan, apakah orang-orang mengira bahawa begitu mudahnya mereka disebut telah beriman padahal mereka tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang hari ini mengaku beriman, saya beriman. Dari golongan mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buat maksiat. Apakah engkau begitu mudah mengatakan bahawa engkau beriman padahal engkau belum mendapatkan ujian apapun dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita ini hidup di dalam ujian. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlepas dari ujian Allah dengan macam model. Allah menyebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Berbagai macam, ada yang diberikan kemiskinan, rasa lapar. Ada yang diberikan kematian pada saudaranya, pada anaknya, pada istrinya. Ada yang diberikan gagal panen. Sudah berusaha tapi gagal. 3 hari hujan turun, gagal panen. 3 hari hujan turun, udang, ikan yang kita jadikan bibit dalam tambak, hanya dengan 3 hari hujan keluar menuju ke tambak musuhnya kita, ke tambak samping. Panennya di sana semua. Itu ujian. Jadi Allah beri ujian sesuai dengan level. Kalau dia sanggup menahan ujian Allah, maka Allah beri lebih besar dengan derajat yang lebih tinggi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini ada yang salah faham dengan ayat ini, mengira dia diberi ujian oleh Allah yang dia sanggup tahan saja. Padahal maksud ayat itu, Allah yang memfilter, Allah yang menyaring hambaku ini tipe beriman, yakin dan sabar. Maka Allah beri ujian untuknya sesuai dengan kemampuan dia untuk menahan itu. Maka muncullah tipe-tipe ujian seperti terhadap Nabi Ayyub alaihi salam. Tanpa mengeluh, tidak ada sedikit pun su'zan kepada Allah. Ditinggalkan oleh isteri-isterinya, cuma tinggal 1 isteri. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun beliau menerima sakit yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu dihabiskan kebunnya oleh syaitan, lalu anak-anaknya terbunuh di dalam satu jamuan, dalam tafsir disebutkan. Dan itu semua izin Allah, Allah berikan. Nah, ketika orang mengaku beriman tapi tidak mampu melalui ujian ini, maka dia belum dianggap menerima kebaikan dari kehidupannya. Jadi secara umum orang akan berfikir begini, kalau dapat nikmat bersenang-senang, kalau dapat musibah saatnya bersedih. Itu kan umumnya. Kita kalau lagi dapat yang bahagia kita senang. Kalau lagi dapat musibah, berarti itu masa kita menderita. Itu secara umum, logikanya begitu. Dalam Islam bukan begitu formulanya. Orang yang mukmin itu tidak begitu cara berfikirnya. Orang mukmin itu nikmat dapat diusahakan menjadi kebaikan. Ketika musibah dapat, bagaimana musibah itu pun jadi kebaikan. Jadi bukan hanya menahan derita, tapi berubah jadi pahala. Ini yang Nabi isyaratkan di dalam hadis Nabi dari Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang
indahnya menjadi orang beriman. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin. Orang beriman itu hidupnya ajaib. Ajaban itu sungguh aneh. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang yang beriman. Jadi isyaratnya kepada orang beriman. Apa kata Nabi? Inna amrahu kullahu khair. Semua kehidupannya, semua sisi kehidupannya, semuanya baik. Semua baik. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapatkan kecuali hanya kepada mereka yang beriman. In asabathu sarra syakara. Ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Ini orang beriman. Jadi ketika dia dapat satu kebaikan, dia bersyukur. Gaji keluar, dia bersyukur dengan gajinya. 7 juta keluar gaji, 2 juta sedekah. Kirim ke orang tua, kemudian berikan kepada keluarga besar yang miskin, utamakan keluarga, bantu keponakan yang mungkin tidak sekolah, anak yatim, anak adik kita, keponakan kita. Utamakan keluarga, baru utamakan orang lain. Lalu orang-orang sekelilingnya itu bersyukur di atas pemberian Allah, berbuah pahala, baik. Dicatat antara 10 sampai 700 kali lipat sesuai dengan keikhlasan dan kesusahannya. Inna 'azmal bala ma'a adamil jaza. Semakin susah seseorang melakukan, semakin besar pahalanya. Jadi ketika dapat sesuatu dia syukuri, badannya sehat dia syukuri. Makanya ketika sehat kakinya melangkah ke masjid. Tangannya sehat dia berusaha berbuat baik. Bahkan duri di jalan pun dia sempatkan untuk dibuang. Paku dia lihat di jalan dia sempatkan untuk dibuang ke samping jalan. Itu syukur atas kesehatan. Masih sehat, puasalah. Masih sanggup, masih kuat, berusahalah untuk mendekat ke Allah dengan berbagai cara. Karena sebenarnya ketika kita diberi sesuatu, itu disuruh mendekat maksudnya. Ada satu andaian, ketika seseorang, anggaplah bos perusahaan, menyuruh 2 orang pegawainya untuk melakukan satu tugas. Tiba-tiba di tengah jalan, mobil bannya bocor. Lalu kemudian orang ini punya pikiran yang berbeda. Yang satu berpikir bahwa kita ini telepon bos agar dikirimkan mobil baru. Ini nggak mungkin dilanjutkan lagi ini. Jadi mobil baru itu agar dia mendapatkan kesenangan lebih. Jadi dia mintanya yang mobil baru tipenya begini. Itu dalam pikiran dia. Yang nomor 2 juga sama, meminta untuk dikirimkan mobil baru, tapi dalam hatinya agar segera bisa melanjutkan perjalanan, bukan menikmati mobil baru itu. Nah, dalam kategori ini, mana yang disebut orang bersyukur? Yaitu ketika dikirimkan mobil tersebut, dia melanjutkan perjalanan. Karena tugasnya melaksanakan apa yang disuruh. Begitulah orang, kalau ketika mendapatkan nikmat, dia tugasnya jangan lupa. Jangan lupa tugas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita hidup kecuali hanya untuk liya'budun, untuk menyembahnya. Jadi gunakan segala-galanya untuk menyembah. Diberi mobil, berapa kali mobil itu sempat parkir di depan masjid untuk salat berjamaah. Diberi motor, juga begitu. Nah, ini kata Rasulullah, orang mukmin itu semua kebaikannya digunakan untuk bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa in asabathu dharra. Nah, orang mukmin sebaliknya ketika mendapatkan dharra, mendapatkan keburukan dalam hidupnya, mendapatkan derita dalam hidupnya, sabara, dia bersabar.
fakana khairan lah, itu pun baik untuknya. Nah, ketika diberi musibah, maka itu pun baik untuknya. Syaratnya sabar. Ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini hidup dalam iman, semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi baik. Tidak ada yang terlewatkan. Kita tidak sia-siakan hidup kita dengan harta. Jadi ada orang yang kadang-kadang lupa dirinya diberi nikmat itu untuk apa. Ketika seseorang bersyukur, berarti dia sudah melaksanakan imannya. Dia percaya apa yang dia keluarkan pasti dibalas Allah. Ketika seseorang menderita, dia bersabar, dia pun percaya sabarnya akan dibalas Allah. Maka mudah sekali hidup menjadi seorang mukmin. Kemarin diberi anak, lahir, alhamdulillah, anaknya cantik, imut, sempurna, tidak cacat. Dia bersyukur. Baru 7 hari dia lihat anaknya, tiba-tiba anaknya meninggal. Maka dia bersabar. Ya sudahlah, apa boleh buat? Allah telah mengambil kembali. Ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Semua kita pulang kepada Allah. Dulu dia syukur seminggu. Setelah itu diambil anaknya, dia bersabar. Tidak ada kegelisahan yang terlalu panjang bersamanya. Kenapa? Imannya. Jadi semua hidupnya baik. Ketika hidup bersama istri, bahagianya minta ampun, kemana-mana berdoa, pulang, sudah ada masakan di bawah tudung saji, tinggal telepon, ya kadang-kadang istri telepon, mau dimasakkan apa. Ketika sedang berbahagia, diberikan beberapa buah hati melalui istri kita, tiba-tiba Allah jemput istri kita, itu pun kita bersabar. Tidak ada sesuatu yang membuat kita mencaci maki Allah. Apalagi kita laki-laki tidak ada masa iddah. Jadi sabarnya tidak terbatas. Hari ini meninggal, besok boleh kahwin lagi. Apakah kahwin lagi itu menunjukkan bahwa kita tidak bersabar? Tidak. Itu tidak melawan syariah. Malah itu membantu kita untuk terus bersabar. Jadi itu hidup mukmin, Pak. Tidak ada sesuatu yang membuat dia harus bunuh diri. Ambil tali, gantung, tidak ada. Ya dia jalani saja. Anak-anak kita yang diambil Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bawah balita, ya, masih bayi kecil sekali, itu kan ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang mereka menunggu di pintu surga. Hadis sahih yang menyebutkan pertama bahwa semua anak kita yang meninggal dalam keadaan masih balita, masih bayi, ya. Pertama, mereka dipelihara oleh Nabiullah Ibrahim dan Siti Sarah. Semua anak-anak itu, hadis semua anak yang meninggal dunia dipelihara oleh Nabiullah Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi berkumpul di satu tempat, mereka di bawah asuhan Nabi Ibrahim. Dan itu hadis sahih. Tapi tidak berani saya ungkapkan, takut menyalahi bunyi hadisnya. Dan ketika mereka menunggu orang tuanya, mereka tidak akan pernah mau masuk ke dalam surga Allah sebelum orang tuanya ikut bersama mereka masuk. Dan itu juga hadis, panjang hadisnya Pak, sahih, yang menyatakan bahwa mereka menunggu di pintu surga sampai bertemu kembali dengan orang tuanya. Makanya kita ini sebenarnya hidup ini betul-betul hanya drama saja. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kan drama ni, sinetron ni Pak. Kita sedang menjalani seperti sinetron. Hidup, mati, ya, kemudian besoknya ganti episode, diganti-ganti. Beginilah kehidupan kita. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang membuat kita bahagia selama, tidak ada. Kita bahagia Sabtu Minggu, Senin sudah susah lagi. Menjelang Sabtu Minggu semua menyiapkan kebahagiaan. Besok begini, kita ke sana, kita ke sini, kita makan ini, kita makan itu. Apakah bahagia? Cuma 2 hari. Malam Senin kita sudah mulai berfikir kembali kapalo, sehingga kata makan tolong, kok luat kungi kantonyan, katanya. Kita dapat gaji di situ tapi cukup luat dengan kantonyan. Tapi terpaksa besok masuk.
1 jam terlambat 100,000 hilang. Jam 7 sudah sibuk untuk melakukan fingerprint. Disibukkan hari-hari dari jam pagi sampai sore, pagi, sore. Pulang maghrib tercampak. Tidak tahu apa-apa saking lelahnya. Kita menderita 5 hari. Bahagia 2 hari. Terus lanjut. Skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita cukup jalani saja. Dan untuk menjalani itu dengan baik, agar berbuah hasil abadi nanti, iman. Hanya iman. Orang kafir, Pak, Rasulullah mengisyaratkan, ad-dunya jannatul mu'min, jannatul kafir. Dunia itu surga bagi orang kafir. Makanya mereka tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan berikutnya. Beda dengan keadaan kita. Mereka tidak persiapkan diri. Maka mereka habis-habisan di atas dunia untuk merengkuh semua kehidupan dan nikmat dunia. Semuanya. Makanya bagi mereka berzina itu biasa. Ya. Saya punya teman kuliah di London. Orang kita Rosmawi, Aceh Utara. 2 tahun kuliah di London, saya lupa universitas apa. Itu diberikan asrama. Dan asrama itu ternyata tidak ada penjagaan apapun, tidak ada batasan apapun. Yang mau tinggal satu kos, satu asrama dengan cewek, cowok, berzina di dalamnya, bebas. Kata teman saya itu, seandainya saya bukan orang beriman, dan dalam tanda kutip bukan dilahirkan di Aceh yang sudah mengenal dosa ini, sungguh saya pun terjebak dalam itu. Jadi teman-teman kuliah mau datang ke kos, silakan. Malam tidur bersama, besok kuliah lagi, nanti ganti lagi pacar yang lain. Mereka hidup sesenang-senangnya. Di pantai, kita tidak tahu mana binatang, mana orang. Semua telanjang. Kucing telanjang, anjing telanjang. Mamaknya anjing juga telanjang, bapaknya anjing telanjang. Masya Allah, mereka hidup suka-suka. Kita mukmin tidak. Kita perlu memperkirakan ini hidup ada batasannya. Makanya untuk menjalani hidup dengan senyuman, itu hanya iman yang mampu bertahan. Selain itu tidak mampu, Pak. Makanya semua yang telah putus asa, ya, membunuh anaknya, kadang takut miskin datang, itu semua mereka kehilangan iman. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Iman itu membuat kita hidup dalam keadaan ajaib, hidup dalam keadaan menakjubkan. Semuanya baik. Sedang nikmat baik, sedang ini baik. Baik. Kemudian ada pertanyaan terakhir di minggu yang lalu. Pertanyaan dari salah seorang saudara kita. Ada orang beriman, tapi kemudian tidak melaksanakan imannya. Dia tidak mengamalkan sunnah Nabi. Dia tidak mengamalkan apapun yang dia telah yakini. Seperti cerita tadi. Dia iman, salat tidak, puasa Ramadan tidak, begitu. Atau sunnah-sunnah yang lain. Ini bagaimana kondisi orang seperti ini? Dia tapi beriman, percaya kepada Allah. Nah, ini perlu diklarifikasi dulu bahawa yang dia tidak amalkan itu perbuatan yang menyebabkan dosa atau hanya menyebabkan kekurangan. Karena ada orang yang tidak mengamalkan, yang dia tidak amalkan bukan yang wajib, tetapi hanya yang sunnah. Dia salat, dia puasa, bayar zakat, namun ketika makan dia tidak mengamalkannya. Dia tidak makan dengan tangan kanan. Ketika kencing, dia masuk kamar mandi dengan kaki kanan. Ketika pakai baju tidak ada doa. Begitu-begitu. Itu tidak termasuk fasik. Namun itu kategori orang yang lemah iman. Lemah imannya. Dia beriman tapi imannya level lemah. Dan ini nanti susahnya ketika dia mulai hisab, dia akan bertanggung jawab terhadap dosa yang kalau dia terselip dosa di antaranya. Jadi susah menyelamatkan diri kalau terlalu lemah, kecuali berhasil menahan maksiat. Ini kategori pertama. Tapi kategori kedua, kalau maksud tidak mengamalkan, jatuh ke dalam dosa. Jadi yang enggak diamalkan itu yang wajib. Dia beriman, percaya pada Allah dan Rasul, tapi yang wajib enggak diamalkan. Nah, ini yang jatuh ke dalam dosa besar.
Walaupun dia beriman, tapi dia harus transit lebih dahulu ke neraka. Dia transit. Kenapa kita bilang transit? Kenapa tidak selama-lama? Karena mukmin ada kemungkinan besar untuk tetap mendapatkan surga dengan berbagai syafaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu dengan ilmumu yang engkau tidak melakukannya? Engkau tahu ini halal, engkau tahu ini haram, tapi engkau tidak melakukannya. Suruh orang salat dia tapi tidak salat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau suruh orang berbuat baik, engkau sendiri tidak berbuat baik. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah. Engkau hanya pandai bicara, engkau pandai ilmu, tapi engkau tidak mengamalkannya. Ini yang masuk langsung transit ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa-dosanya. Setelah jeruak di dalam neraka, dicocokkan sesuai dosa, baru diangkat ke surga. Namun orang mengatakan, yang penting kan ujungnya surga. Dia mengatakan yang penting ujungnya surga. Dia tidak tahu sehari dalam neraka sama seperti 1000 tahun yang engkau itu. Dan dahsyatnya api neraka 70 kali lipat dibanding api yang engkau hidupkan di dunia. Kita panas saja terik matahari, kita tidak sanggup tahan. Masuk kamar panas, dinding, enggak langsung kena matahari. Hanya endapan dari panas. Itu pun kalau enggak ada AC enggak bisa tidur. Sudah hidup AC pun AC yang jadi panas, bukan dinding yang jadi dingin. Itu pun kita tidak tahan. Kenapa preman sekali hari ini melakukan dosa? Makanya ada hadis Nabi yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya. Hadis dari Samurah bin Jundab, ada seseorang yang ususnya di akhirat melingkar-lingkar. Dikeluarkan ususnya lalu melingkar di luar perutnya. Ditanya oleh Nabi, siapa ini? Kata Rasulullah, kata malaikat, inilah orang yang di dunia hanya pintar mengajarkan orang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah ini, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan dikuatkan oleh Allah dalam iman kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.